prasarana dan sarana di Jombang. Saat itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar, tidak dikabulkan. Coba Anda lihat, yang mati mampu menurunkan 300 miliar, sementara yang hidup minta 1 miliar saja tidak dikasih. Pertanyaan saya, lebih hebat yang mati apa yang hidup? Yang mati. Orang mati malam hari ini kita peringati haulnya, masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Coba gara-gara haul, panggungnya laku, sound systemnya laku, tendanya laku, konsumsinya, kiainya kiai ini payu mata, kan belum dibayar. DP. Apa Bu? Ini yang ngomongnya banyak pasti janda. Kelihatan dari baunya, suaranya ngebas. Kamu nafsu sama aku. Artinya apa? Orang hidup ini ketika meninggal dunia, yang akan diingat adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikannya. Itulah alasan kenapa hidup ini diperintah oleh Allah, tugasnya hanya untuk membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Bapak Ibu datang ke sini dalam membuat cerita. Panitia pengajian membuat pengajian malam hari ini dalam membuat cerita. Dan yang perlu Anda ingat adalah cerita yang akan disukai oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Al-Quran mengatakan Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi lurah baik dicintai oleh masyarakatnya. Ada Pak Lurah di sini? Mana orangnya? Di sana. Halo Pak Lurah. Muah. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya. Betul? Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya. Betul. Tapi itu kepala desa di daerah sana. Kalau di daerah sini, insya Allah. Kok kamu bilang sama? Itu benar. Jadi lurah itu nggak enak Pak Lurah. Kalau benar jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci mati. Pak Lurah nggak usah baper, biasa saja Pak Lurah. Kalau ada warga masyarakat membicarakan Pak Lurah sakit hati, itu yang salah Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah lah yang memindahkan kalimat dari telinga Pak Lurah ke dalam hati Pak Lurah. Betul? Makanya jadi pejabat tidak boleh baperan. Konsepnya apa Pak Lurah? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan kedua tangan kita. Sing perlu mau tutup kupingmu, ora cangkeme wargamu. Betul? Ya cangkeme wong sakmene banyak digagas Pak Lurah, Pak Lurah. Apa meneh wong wedok mayong, kancane pasang status WA, tersinggung. Betul? Maka Gus Miftah bilang, kalau ada orang pasang status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Hei wong wedok rungokno kupingmu.
Dia sudah mulai bilang kok geting aku. Sebentar lagi dia akan bilang, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sebentar lagi mbak-mbaknya akan teriak, begitu sulit. Satu hal yang barangkali lupa, di era medsos hari ini akan ada banyak asar, akan ada banyak bekas yang akan menjadi jariah bagi pelakunya. Baik itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, Pak Kiai Said, mohon maaf, kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku. Kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos, YouTube, apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NO Kreatif. Siapakah warga NU? Mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1, cok. Kamu nanya. Sehingga apa? Artinya, saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asar yang baik. Kalau tak postingan yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul? Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok nggak habis pikir, Pak. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotangnya dibuka. Hai guys. Bisa elek noy. Jangan-jangan kamu yang minta untuk rekam. Coba Anda lihat kasus viral terakhir, mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus Miftah tahu? Saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam, jadi pas mata saya melotot tidak kelihatan. Pertanyaan saya, viral apa enggak? Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wa ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis, bukan statis.